Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di presentasi kelompok D kelas IPA 3D. Di sini kami akan membawakan presentasi mengenai analisis data cuaca di Seattle dengan kombinasi menggunakan visualisasi dan Apache Spark. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 3 kelas IPA 3D yang beranggotakan Afifah Nora Familia dengan NIM 334211302, Nabila Syahrani Putri Setiawan dengan NIM 334211316, dan Nandia Nurmala dengan NIM 334211317. Untuk selanjutnya ada latar belakang. Kota Seattle terkenal dengan cuaca hujannya yang seringkali mempengaruhi aktivitas sehari-hari dan sektor-sektor seperti pertanian, transportasi, dan pariwisata. Pemahaman mendalam mengenai pola cuaca di Seattle sangat penting untuk perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Proyek ini bertujuan untuk menganalisis data cuaca di Seattle, memvisualisasikan pola cuaca, dan mengidentifikasi tren menggunakan Apache Spark. Selanjutnya masuk ke pertanyaan bisnis. Jadi di sini terdapat 3 pertanyaan bisnis dari dataset yang akan kami gunakan. Yang pertama ada bagaimana distribusi hujan di Seattle sepanjang tahun. Lalu yang kedua, apakah terdapat tren tertentu dalam pola cuaca yang dapat diidentifikasi. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara suhu dan curah hujan. Dan yang keempat, dapatkah kita memprediksi kondisi cuaca berdasarkan data historis. Baik, untuk yang selanjutnya ada sumber dataset. Dataset yang digunakan berasal dari Kaggle dan berjudul Seattle Weather. Dataset ini berisi informasi cuaca di Seattle selama beberapa tahun. Lalu ada jumlah record. Dataset ini terdiri dari 1461 baris data. Lalu ada fitur-fitur yang ada pada dataset. Yang pertama ada date, yaitu tanggal pencatatan cuaca. Lalu ada precipitation, yaitu curah hujan dalam inci. Ada time max, yaitu suhu maksimum dalam Fahrenheit. Lalu ada time min, yaitu suhu minimum dalam Fahrenheit. Dan ada wind, yaitu kecepatan angin dalam NPH. Lalu selanjutnya adalah proses penginstalan dari PySpark. Di sini menggunakan PIP install PySpark. Lalu selanjutnya penginstalan untuk Matplotlib dan Seaborn yang nanti akan digunakan untuk visualisasi data. Selanjutnya adalah import dari Spark Session, lalu import fungsi-fungsi dari PySpark, lalu import Matplotlib, import Seaborn, import request, dan import OS. Selanjutnya adalah memulai sesi Spark dengan Spark Session Builder, lalu URL dari Google Drive, yaitu CSV download link, lalu memasukkan file sementara untuk menyimpan file yang diunduh di sini di dalam downloads dan Seattle Weather CSV, lalu membuat directory jika belum ada. Selanjutnya adalah mengunduh file dari Google Drive. Lalu yang terakhir membaca dataset dengan Spark Script. Selanjutnya masuk ke eksplorasi data. Yang pertama menampilkan skema dataset dengan print skema. Di sini muncul beberapa skema dalam dataset yang ada. Yang pertama ada date, precipitation dengan double, time max dengan double, time min dengan double, wind dengan double, dan weather dengan string. Selanjutnya menampilkan 5 baris pertama dari dataset. Dengan df show, lalu di sini akan memunculkan 5 baris pertama dari dataset. Yang kedua adalah ringkasan statistik deskriptif dengan describe. Di sini akan muncul ringkasan statistik dari deskriptif, yaitu terdapat count, mean, standard deviation, ada min, dan max. Selanjutnya ada data cleaning. Yang pertama yaitu pemeriksaan missing values, digunakan untuk memeriksa apakah terdapat missing values yang terdapat pada dataset. Dan hasilnya di sini adalah 0. Selanjutnya filling missing numeric values dengan min. Jadi memasukkan missing numeric values itu dengan min. Lalu dropping rows with missing values in non-numeric columns dengan menggunakan drop-na untuk menghapus baris yang tidak ada missing values-nya di dalam non-numeric column. Lalu yang terakhir ada remove duplicates untuk menghapus jika ada data yang terduplikasi. Di sini hasilnya jumlah rekod sebelum menghapus duplikasi 1461 dan setelah menghapus duplikasi 1461 yang mengartikan bahwa data tidak ada yang terduplikasi. Dan selanjutnya ada transformasi dan enrichment. Di sini untuk menambahkan kolom tahun, bulan, dan hari seperti yang tertera pada kode. Lalu melanjutkan untuk analisis dan visualisasi data. Di sini menggunakan library Matplotlib untuk membuat histogram terdistribusi curah hujan. Kemudian terlihat ada sumbu X yang menunjukkan rentang nilai curah hujan dalam inci dan sumbu Y yang menunjukkan frekuensi curah hujan. Berdasarkan histogram yang tertera, Seattle adalah kota dengan curah hujan yang relatif rendah. Kebanyakan hari di Seattle hanya menerima curah hujan kurang dari 10 inci. Kemudian curah hujan yang tinggi jarang sekali terjadi di Seattle. Hanya ada sedikit hari dalam setahun di mana Seattle menerima curah hujan lebih dari 30 inci. Lalu kemudian untuk diagram selanjutnya yaitu ada box plot. Box plot di sini menggunakan library Matplotlib dan Seaborn untuk membuat box plot terdistribusi dengan ukuran 10 x 6 inci. Kemudian berdasarkan box plot ini dapat disimpulkan bahwa suhu maksimum di Seattle umumnya berkisar antara 10 dan 25 derajat Fahrenheit,
Median suhu maksimum di Seattle adalah sekitar 17 derajat Fahrenheit. Suhu maksimum di Seattle jarang sekali di bawah 5 derajat Fahrenheit atau di atas 30 derajat Fahrenheit. Lalu ada beberapa outlier dalam data suhu maksimum yang bisa ditunjukkan dengan garis panjang bahwa ada beberapa data yang jauh lebih tinggi atau jauh lebih rendah daripada nilai-nilai lain dalam dataset. Kemudian selanjutnya, kami menggunakan library Matplotlib dan Seaborn serta Pandas untuk membuat heatmap. Tentang warna sendiri, di sini ada warna merah yang menunjukkan korelasi positif, biru menunjukkan korelasi negatif, nilai 1 korelasi positif sempurna, dan nilai min 1 merupakan korelasi negatif sempurna. Dari hasil yang tertera, curah hujan dan suhu pada kota Seattle itu terdapat korelasi positif. Kemudian, terdapat korelasi negatif lemah antara curah hujan dan angin. Selanjutnya, korelasi positif kuat antara suhu minimum dan suhu maksimum. Artinya, tidak mengherankan suhu minimum harian cenderung lebih tinggi ketika suhu maksimum harian lebih tinggi. Kemudian, heatmap tadi memberikan gambaran tentang korelasi antara curah hujan, suhu, dan angin di lokasi tertentu pada periode waktu tertentu. Selanjutnya, data kategorikal menggunakan library Pandas dan Matplotlib untuk membuat visualisasi distribusi data kategorikal. Grafik di sini menunjukkan distribusi kondisi cuaca di Seattle berdasarkan data kategorikal weather. Frekuensi setiap kondisi cuaca dihitung dan ditampilkan dalam bentuk data. Lalu kemudian, untuk selanjutnya ada hubungan antara suhu maksimum dan curah hujan. Menggunakan library Matplotlib untuk membuat scatter plot yang menunjukkan hubungan antara suhu maksimum dan curah hujan. Berdasarkan scatter plot yang ada di gambar ini, terdapat hubungan positif antara suhu maksimum dan curah hujan. Hal ini dapat dilihat dari kecenderungan titik-titik data yang menyebar dari kiri bawah ke kanan atas. Semakin tinggi suhu maksimum, semakin tinggi pula curah hujannya. Kemudian selanjutnya lagi ada analisis outlier, menggunakan library Matplotlib dan Seaborn untuk membuat box plot yang menunjukkan distribusi curah hujan serta mengidentifikasi outlier dalam data tersebut. Dari gambar yang tertera, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa nilai data curah hujan yang jauh berbeda dari nilai-nilai lain dalam kumpulan data. Outlier ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kesalahan pengukuran, pencatatan yang salah, atau peristiwa yang tidak biasa. Selanjutnya yaitu ada analisis temporal. Analisis temporal sendiri di sini untuk data curah hujan bulanan. Di sini kita group by dan melakukan agregasi, kemudian kita urutkan data dan tampilkan hasilnya. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata curah hujan bulanan dalam inci untuk setiap bulan dari tahun 2012 hingga 2013 sekitar 5,59 inci. Pada Januari 2013 turun menjadi 3,41 inci. Analisis temporal ini memberikan wawasan tentang pola curah hujan bulanan di Seattle dari tahun ke tahun. Dengan melihat data yang tertera, kita dapat mengidentifikasi tren musiman, variasi antar tahun, dan bulan-bulan dengan curah hujan tinggi dan rendah. Lalu selanjutnya, kami menggunakan library PySpark, Pandas, Matplotlib, dan Seaborn untuk visualisasi curah hujan bulanan di Seattle menggunakan line plot. Di line plot ini sendiri menunjukkan visualisasi data curah hujan bulanan di Seattle dari tahun 2012 hingga 2015 menggunakan diagram garis dengan waktu di sumbu X dan curah hujan rata-rata bulanan di sumbu Y. Dapat disimpulkan bahwa data curah hujan bulanan di Seattle menunjukkan bahwa curah hujan rata-rata bulan di Seattle telah menurun dari 2012 hingga 2015. Penurunan ini lebih terlihat pada bulan-bulan musim panas. Lalu selanjutnya ada analisis data distribusi hujan menggunakan library PySpark untuk menambahkan kolom day of week yang menunjukkan hari dalam minggu berdasarkan kolom date dan untuk menganalisis distribusi curah hujan tahunan di Seattle. Dapat disimpulkan dari tabel terkait bahwa tabel itu memberikan wawasan distribusi curah hujan tahunan di Seattle dari tahun 2012 hingga 2015 dengan menambahkan kolom day of week. Kita juga dapat melakukan analisis lebih lanjut tentang bagaimana curah hujan bervariasi berdasarkan hari dalam minggu. Kemudian untuk visualisasi selanjutnya yaitu rata-rata curah hujan menggunakan library PySpark, Pandas, Matplotlib, dan Seaborn. Dari box plot di samping dapat dilihat bahwa analisis curah hujan tahunan di Seattle menunjukkan rata-rata curah hujan tahunan di Seattle telah menurun dari 2012 hingga 2015. Penurunan ini didorong oleh penurunan rata-rata curah hujan bulanan. Untuk selanjutnya ada menghitung koefisien korelasi antara variabel suhu maksimum dan curah hujan. Di sini dapatkan nilai minus 0,2285. Artinya bahwa terdapat hubungan negatif lemah antara suhu maksimum dan curah hujan di dataset yang digunakan. Kode yang diberikan di samping memberikan informasi tentang hubungan antara suhu maksimum dan curah hujan dalam dataset menggunakan koefisien korelasi. Lalu selanjutnya menampilkan visualisasi hubungan antara suhu maksimum dan curah hujan. Di sini sumbu X menunjukkan suhu maksimum dalam Fahrenheit, sedangkan sumbu Y curah hujan dalam inci. Berdasarkan diagram tersebut, terdapat hubungan positif antara suhu maksimum dan curah hujan. Artinya, semakin tinggi suhu maksimum, semakin tinggi pula curah hujannya.
Untuk selanjutnya ada analisis predictive linear regression. Model ini digunakan untuk memprediksi nilai kontinu, dalam hal ini untuk memprediksi nilai curah hujan. Di sini kita mengimport terlebih dahulu vektor assembler, linear regression, dan regression evaluator. Dan selanjutnya di sini kita menggunakan assembler untuk menggabungkan fitur menjadi vektor. Di sini ada kolom temmax dan temmin, dan membuat kolom baru bernama features. Dan selanjutnya membagi data menjadi train set dan test set. Dan selanjutnya inisialisasi model regresi linear menggunakan kolom features dan precipitation. Dan selanjutnya, melatih model menggunakan train data dan memprediksi menggunakan data uji atau test data, dan mengevaluasi model menggunakan RMSE. Selanjutnya di sini untuk mencetak RMSE dengan nilai yang terdapat pada kode tersebut, dan selanjutnya menampilkan coefficients dan intercept dengan hasil setelah pada berikut. Dan selanjutnya ada analisis time series. Sebelum itu kita mengimport terlebih dahulu kolom year, month, dan seasonal decompose. Selanjutnya mengambil data bulanan untuk analisis time series. Dan mengubah data frame PySpark menjadi pandas data frame untuk analisis time series. Misalkan kita ingin menganalisis rata-rata curah hujan bulanan. Di sini kita akan menganalisis curah hujan rata-rata menggunakan bulan, dan dekomposisi musiman menggunakan stat models atau local model. Dan selanjutnya adalah visualisasi hasil dekomposisi. Di sini terdapat original atau data mentah, dan ada trend, dan selanjutnya ada seasonality dan residuals. Dan selanjutnya ada clustering K-means. Di sini kita mengimport vektor assembler, K-means, dan clustering evaluator. Assembler untuk menggabungkan fitur menjadi vektor. Di sini ada kolom temmax dan temmin dan wine dengan kolom baru yaitu features. Dan selanjutnya inisialisasi model K-means dan melatih model dan mendapatkan prediksi cluster. Selanjutnya ada evaluasi clustering menggunakan Silhouette score dengan evaluator dan Silhouette, dan menampilkan skor yang terdapat pada kode tersebut. Selanjutnya ada analisis perubahan tahunan dalam curah hujan dengan menghitung perbedaan dari tahun ke tahun. Di sini kita mengimport year, import window, light, dan cold. Selanjutnya menghitung perubahan dalam curah hujan dari tahun ke tahun. Dan menghitung perubahan tahunan dalam curah hujan. Dan selanjutnya menampilkan perubahan tahunan dalam curah hujan. Di sini terdapat kolom year, participation, dan participation C. Dan selanjutnya ada model machine learning discussion menggunakan discussion tree. Di sini kita mengimport discussion tree regressor dan regression evaluator. Yang pertama, kita menginisialisasi model menggunakan discussion tree dengan kolom features dan precipitation. Dan selanjutnya melatih model menggunakan data latihan atau train data, dan memprediksi menggunakan data uji atau test data, dan mengevaluasi menggunakan RMSE, dan mencetak dari RMSE tersebut dengan hasil tersebut. Dan selanjutnya ada random forest. Di sini kita mengimport terlebih dahulu random forest regressor. Dan yang pertama menginisialisasi model random forest menggunakan kolom features dan precipitation. Selanjutnya melatih model menggunakan data latihan atau train data, dan memprediksi menggunakan data uji atau test data, dan mengevaluasi menggunakan RMSE dengan kolom precipitation, prediction, dan RMSE, dan mencetak RMSE dengan nilai tersebut. Selanjutnya, ini adalah visualisasi data dari dataset tersebut menggunakan Looker Studio. Di sini terdapat data dari dataset tersebut, dan jumlah dari dataset tersebut yaitu 1461, dan terdapat diagram lingkaran untuk mengukur keseluruhan secara persentase, dan terdapat grafik untuk mengukur frekuensi pada setiap cuaca, dan di sini terdapat diagram batang precipitation dari setiap harinya, dan juga di sini terdapat diagram dari tahun ke tahun, dan juga terdapat diagram precipitation, temmax, temmin, dan wine.